Perkenalkan, nama saya Salsa Widahasana dengan NIM 05028624. Saya dari Prodi Sosiologi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pertama mata kuliah Pancasila. Proses lahirnya Pancasila tidak terjadi dalam semalam. Ada 3 peristiwa penting yang mendasari lahirnya Pancasila. Yang pertama, Sidang BPUPKI, Mei hingga Juni 1945. Pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato bersejarah di hadapan 62 anggota BPUPKI, mengemukakan 5 prinsip dasar negara yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila. Kedua, Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Panitia 9 yang dipimpin Soekarno menghasilkan Piagam Jakarta. Ada suatu hal yang menarik terjadi di sana, perdebatan sengit antara golongan Islam dengan golongan nasionalis. Akibat dari sila pertama Pancasila yang tertulis dalam Piagam Jakarta, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila ini dianggap sangat kontroversi, karena bangsa Indonesia tidak hanya mempunyai satu agama saja, melainkan banyak agama di negara Indonesia. Oleh karena itu, perdebatan sengit ini terjadi. Namun, perdebatan ini tidak berakhir dengan kericuhan. Mereka melakukan musyawarah untuk mencari jalan tengah agar nantinya tidak ada kontroversi yang ditimbulkan oleh sila ini di kemudian hari. Peristiwa yang ketiga yaitu Sidang PPKI, 18 Agustus 1945. Hari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dan juga mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Sila yang berpotensi memecah belah bangsa sudah dihapus, diganti dengan sila yang baru. Sebuah pengorbanan luar biasa demi persatuan Indonesia. Dari peristiwa lahirnya Pancasila, setidaknya ada 4 nilai Pancasila yang tercermin secara nyata. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Para pendiri bangsa mengakui peran spiritualitas dalam kehidupan. Namun, memastikan negara agar tetap inklusif untuk semua agama. Tidak ada yang dipinggirkan. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana setiap anggota sidang dari latar belakang apapun diperlakukan secara setara. Suara mereka didengar dan dihormati. Sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Ketika konsep Piagam Jakarta dihapus, itu bukanlah kekalahan, melainkan adalah kemenangan persatuan. Mereka memilih Indonesia daripada ego golongan sempat, mencerminkan musyawarah, di mana sidang BPUPKI adalah praktik musyawarah yang sesungguhnya. Keputusan bukan dari satu orang saja, akan tetapi dari proses dialog yang terbuka dan jujur untuk bersama. Bagi generasi muda saat ini, lahirnya Pancasila bukan sekedar peristiwa sejarah, akan tetapi fondasi moral dan kompas hidup di tengah era digital, globalisasi, dan polarisasi. Pancasila mengajarkan persatuan, toleransi, dan solidaritas yang relevan untuk menghadapi tantangan zaman. Di era media sosial yang penuh provokasi, musyawarah mengingatkan kita untuk berdialog, bukan berteriak. Di tengah politik yang terbelah, pengorbanan tokoh 1945 menunjukkan persatuan lebih penting daripada menang atau kalah. Dalam keberagaman, kampus dan kerja, toleransi bukan hanya slogan, akan tetapi warisan nyata dari Piagam Jakarta, di mana di dunia yang makin individualistis, semangat semua buat semua tetap relevan untuk menjaga solidaritas. Pancasila bukan sekadar hafalan 5 sila. Ia adalah hasil
keringat, perdebatan, dan kebesaran hati para pendiri bangsa. Menjaganya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, itulah tugas kita sebagai generasi muda Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.